bertempat di Aula Kantor Camat Malaka Tengah, terselenggara acara pembukaan rapat pembahasan dan penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan 5 kecamatan lokasi prioritas di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2023 dan 2024. Di Perpres 179/2021 itu sudah terjadi. Pasal 5 ayat 5 huruf B, saya tidak salah, itu bisa dibuka. Ada 5 kecamatan yang ada di sini. Kita mulai dari kecamatan Kober 5 Timur, Kober 5, Malaka Tengah, kemudian Malaka Barat dan Luigu. Ini yang menjadi 5 kecamatan yang menjadi prioritas untuk pembangunan. Jadi di skala aspek, tadi Pak Kabel sudah jelaskan soal ekososbud, itu juga hadir ada di situ. Jadi semua memang digebiarkan untuk bagaimana, karena Kabupaten Malaka sendiri termasuk Kabupaten Lokri, salah satu kabupaten di seluruh Indonesia yang menjadi Kabupaten Lokri. Lokri itu satu lokasi khusus, lokasi prioritas yang memang harus dibangun gitu, di semua bidang. Nah karena itu ya untuk membangun kita tentu harus punya planning, punya perencanaan. Dan karena kita membangun kan, bicara membangun ini kan tidak hanya dari satu sub atau tidak hanya dari satu bidang. Karena kan harus kolaborasi, harus ada link antara, contoh hari ini Pak Kaban mengumpulkan kesehatan, pendidikan, kemudian dengan kepala desa. Ini artinya kan sudah lintas. Karena bicara kepala desa kan berarti di bawahnya, di atasnya itu ada Kementerian Dalam Negeri. Nah karena itu mengapa harus menjadi semangat untuk kita mesti lakukan, karena ya kita sudah ada instruksi, sudah ada peraturan. Nah yang itu sudah sejak 2014, bukan baru hari ini gitu. Sudah lama ya, cuma karena kita alasan Covid, alasan bencana, alasan lain-lain, akhirnya kita tidak bergerak. Nah mestinya ini kan kesempatan. Kalau saya melihat ini peluang. Ini peluang yang sangat baik untuk kita bisa mempromosikan Malaka, untuk bisa membangun Malaka, karena kita ada aturan. Dan selama ini pun saya selalu memperjuangkan dengan argumentasi itu. Di mana-mana ketika saya ada hambatan, saya bilang, ingat loh Pak Menteri, Pak Sesmen atau Pak siapa, ini Malaka ini termasuk penetapan peraturan presiden yang menjadi lokasi prioritas kabupatennya saja, dan di sana khusus 5 kecamatan juga ditetapkan sebagai lokasi prioritas. Jadi tidak salah kalau Pak Kaban perbatasan hari ini melakukan kegiatan itu. Saya kira itu. Ya. Dua lagi terkait dengan pembangunan perpustakaan dan pembangunan kantor. Ya, jadi begini, saya tidak suka kalau orang bilang, mereka itu tidak sudah bantu karena nggak ada daya, nggak ada inovasi, tidak ada perjuangan. Itu saya paling tidak suka gitu. Jadi kita mau meyakinkan orang pusat, kita harus punya rencana, dan kita juga harus berani tabrak. Ya contoh, kenapa kantor bupati saya harus mulai bangun? Gitu. Ya saya bangun sehingga saya ada rekam, saya ada foto, saya presentasikan di beberapa kementerian di Jakarta bahwa ini loh, walaupun pusat belum menyentuh, belum memberikan bantuan, tapi kami sendiri sudah punya keberanian untuk membangun. Ya kalau kita tidak punya keberanian, bagaimana orang bantu kita? Makanya kan selalu saya katakan, harus percaya pada diri kita juga. Sehingga memang saya tahu kita punya keterbatasan. Makanya di sana-sini ada pro kontra, saya tidak peduli. Karena ini untuk kepentingan Malaka, gitu. Bukan untuk kepentingan diri saya. Selama itu kepentingan Malaka, saya tidak mundur selangkah pun. Karena kita harus lakukan. Bagaimana kita meyakinkan orang pusat sementara kita sendiri tidak pernah berbuat. Jadi kita harus lakukan dulu. Sehingga pada saat saya presentasi, ini dokumennya, peletakan batu pertama, ini fotonya, ini anggarannya, kami punya sekian Pak, tolong Pak, karena kalau kami tidak dibantu pusat, anggaran kami itu sangat minim, yang lain tidak bisa bergerak. Nah ini yang kita harus lakukan itu. Nah kemudian perpustakaan daerah, ya kita bicara kualitas sumber daya manusia Pak. Tapi bagaimana kita tidak punya sarana-prasarana gitu. Orang kesulitan untuk mencari literatur, orang sulit untuk mencari sumber yang terpercaya, dan itu mesti ada di perpustakaan. Kita juga bisa mendesain, kalau ada kantor perpustakaan daerah, itu bisa mendesain orang datang jalan-jalan, titip anaknya untuk belajar di perpustakaan, karena perpustakaan itu jantungnya pendidikan.